Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Adjuta Insani dengan NIM 250830000057 dari kelas 1C jurusan Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Di sini, saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Sistem Informasi pada Universitas Merdeka Malang akan menyampaikan video tentang macam-macam agama dan nilai Islam dalam kehidupan. Kemudian, mengapa tema ini penting dikaji bagi mahasiswa di era modern? Tema ini sangat penting dikaji oleh mahasiswa di era modern karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang hidup di tengah keberagaman, memahami macam-macam agama, dan nilai-nilai Islam membantu kita membangun sikap toleran, berpikir terbuka, dan menjaga persatuan di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Dengan memahami perbedaan agama dan menanamkan nilai-nilai Islam yang universal, mahasiswa dapat menjadi agen perdamaian dan pembawa perubahan positif dalam masyarakat modern. Tugas ini disampaikan dan saya uraikan guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Azmi, MPD. Untuk itu, yuk disimak dengan baik. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu macam-macam agama, fitrah manusia terhadap agama, serta bagaimana eksistensi agama itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling menarik, di bagian akhir kita akan refleksikan bersama bagaimana nilai-nilai Islam bisa menjadi solusi nyata bagi berbagai masalah sosial di sekitar kita, seperti gaya hidup konsumtif, krisis moral, dan degradasi spiritual. Yang pertama, kita akan membahas macam-macam agama. Secara umum, agama dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah agama Samawi. Agama Samawi berasal dari kata as-sama yang berarti langit. Jadi, agama Samawi adalah agama yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya. Contohnya adalah yang pertama yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua adalah agama Kristen dengan Nabi Isa alaihissalam, dan yang ketiga adalah agama Yahudi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketiganya berasal dari sumber ilahi, tetapi Islam merupakan penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Setelah agama Samawi tadi, selanjutnya adalah agama Ardi. Sedangkan agama Ardi berasal dari kata ard yang berarti bumi. Ini adalah agama atau kepercayaan yang muncul dari hasil pemikiran manusia. Contohnya seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan lainnya. Agama Ardi biasanya lahir dari pencarian manusia terhadap makna hidup, tetapi tidak bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan membahas agama yang sesuai fitrah manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu potensi untuk mengenal dan menyembah Allah. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hari Bukhari dan Islam. Tanamkan rasa cinta untuk anak Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, karena ajarannya mengajarkan keseimbangan antara akal, hati, dan tindakan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan sesama dan alam. Yang ketiga, kita akan membahas eksistensi agama dalam kehidupan sehari-hari.
Coba kita lihat di sekitar kita, kehidupan modern sekarang seringkali diwarnai dengan gaya hidup konsumtif, tidak pedulian terhadap lingkungan, krisis spiritual, dan yang terakhir adalah degradasi moral. Disinilah peran agama menjadi sangat penting. Islam hadir bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai pedoman hidup, way of life. Yang keempat, kita akan membahas refleksi dan nilai kehidupan. Mari kita hubungkan konsep Islam dengan realitas sosial mahasiswa masa kini. Gaya hidup konsumtif. Kita sering terjebak dalam budaya ikut tren dan pemborosan. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Islam mengajarkan kesederhanaan atau bisa disebut zuhud dan pengendalian diri agar kita tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Selanjutnya adalah ketidakpedulian terhadap lingkungan. Padahal Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, menjaga bumi bukan sekedar urusan aktivis lingkungan, tapi juga perintah agama. Menjaga alam berarti menjaga amanah dari Allah. Dan yang terakhir adalah krisis spiritual dan degradasi moral. Banyak orang merasa hampa meskipun hidupnya terlihat serba cukup. Rasulullah bersabda, tidak akan tentram hati seseorang kecuali dengan mengingat Allah. Hari Muslim, tafsir dari Quran Surah Ar-Rod ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir, sholat, dan membaca Al-Quran adalah cara Islam menghidupkan kembali jiwa yang gersang dan memperkuat moralitas manusia. Selanjutnya, kita akan membahas refleksi pribadi. Sebagai mahasiswa muslim, saya belajar bahwa agama bukan hanya pelajaran teori, tapi panduan nyata untuk menjalani kehidupan. Ketika saya memahami bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara individu dan sosial, saya lebih sadar untuk yang pertama, tidak berlebihan dalam berbelanja, yang kedua, lebih peduli pada sesama, dan yang terakhir, menjaga waktu untuk ibadah meski sibuk kuliah. Pemahaman ini mengubah cara pandang saya menjadi modern, bukan berarti meninggalkan nilai-nilai Islam, tetapi justru menjadikannya fondasi agar hidup lebih bermakna. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa agama samawi bersumber dari wahyu Allah, sedangkan agama ardi lahir dari akal manusia. Yang kedua, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang terakhir, eksistensi agama sangat penting untuk membimbing kehidupan kita di tengah tantangan zaman. Adapun pesan hikmahnya yaitu Islam bukan sekedar keyakinan, tetapi cahaya yang menuntun setiap langkah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari jadikan Islam bukan hanya identitas, tapi gaya hidup yang kita hidupi setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.